mun menoja kyylin. Oot pelkkä Dick Riderin niellä, ikäni viskit ja ryydit. Mutka keikalta tyylin, tyttää radiossa viilossa kyytit. Oli fyysis tai lyyristi aina perässä nyrkillä. Pysytkö enää kyydissä, mitä pysyt täällä muutakin kuin Berlatar di negara Finlandia, kita diperlihatkan aksi Willy, seorang pengantar pizza yang gaspol menggunakan motor metik 2 taknya agar bisa sampai ke tujuan tepat waktu. Melihat aksi ugal-ugalan itu, 2 orang polisi yang kita sebut aja Cahyo dan Bolon aja lah ya, sesuai request dari kedua brand kita yang satu ini, langsung mengejarnya hingga terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat epik. Sadar bahwa dia akan ditangkap, si pengantar pizza melemparkan sebotol cola ke arah Cahyo dan kemudian... Dan inilah McHelper Pickings. Atas kejadian itu, si pengantar pizza yang bernama Raka dimarahi habis-habisan oleh bosnya yang kita sebut aja Yati lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini juga, karena mendapat surat tilang dari polisi. Dari sana Raka pun pulang dan menyempatkan diri untuk mengisi bensin, tapi di tengah-tengah itu terlihat 2 wanita mencenut yang membuat Raka terpana dan terpaku karena melihat kemontokannya. Anjay, salah satu dari wanita itu yang bernama Herku menegur dan menyuruh Raka agar mengantar pizza aja dan gak usah jelalatan. Sakit hati mendengar omongan tersebut, Raka pun mencopot tulisan pizza di motornya dan pergi ke suatu tempat. Beberapa waktu kemudian, Raka pun sampai di tempat perkumpulan geng motor yang lagi mengadakan kompetisi freestyle motor kecil. Merasa punya skill yang mumpuni, Raka pun mendaftar dan langsung dihadapkan dengan sang juara bertahan yang bernama Spaga dari geng Mustakasi. Sebelum dimulai, pembawa acara menjelaskan peraturan, yaitu yang paling lama Willy dialah pemenangnya. Hingga gak lama kemudian, kompetisi itu pun akhirnya dimulai. Terlihat di sana Raka bisa mengimbangi Spaga, bahkan menunjukkan skill yang lebih bervariasi dibanding lawannya itu. Tapi sialnya, motor Raka malah kehabisan bensin dan berhenti di tengah perlombaan. Dari sana Spaga yang merasa bahwa itu merupakan ejekan tiba-tiba mendatangi Raka dan menghajarnya. Singkat cerita, Spaga bersama kelompok gengnya kembali ke markas untuk menemui ketua geng yang bernama Tommy. Ternyata Tommy udah tahu dari Herku bahwa ada seorang pengantar pizza yang bisa mengimbangi skill Spaga, dan hal itu bisa menjadi masalah besar karena diketahui Tommy memiliki bisnis jual beli minuman ilegal yang bernama Parina, dan jika Spaga kalah di kompetisi maka akan membuat citra Mustakasi buruk serta para pelanggan mereka bisa pergi. Lah, apa hubungannya? Atas hal itu, Tommy meminta Spaga agar menyelesaikan masalah ini. Spaga yang pusing 7 keliling menceritakan masalah ini pada kedua temannya, yaitu Moni dan Koni, hingga akhirnya mereka pun mendapat ide. Di sana Spaga menyuruh seorang mekanik yang bernama Toho untuk memata-matai dan mencari tahu soal Raka.
Sementara itu, di sisi lain Raka yang baru tersadar melihat seorang mekanik bernama Lima. Di sana Lima menjelaskan bahwa dia memberikan bensin serta ban motornya agar Spaga bisa berhenti memukuli Raka. Merasa punya hutang budi, Raka pun menyuruh Lima agar duduk di motor sedangkan dia akan mendorongnya di sepanjang jalan pulang. Setibanya di restoran pizza, Lima meminta ban milik Raka untuk pulang, tapi Raka yang udah kecapean malah masuk dan gak menghiraukan permintaan Lima. Hingga di keesokan harinya, Raka yang akan mengantar pizza dibuat kaget karena ban depan motornya udah gak ada. Takut Yati kembali murka dan memecatnya, Raka pun langsung gaspol dengan motor itu. Wow! Bukannya mengantar pizza dulu, Raka malah datang ke tempat Lima dan memintanya agar memasangkan ban sekaligus menservis motornya. Dengan bayaran hanya sekotak pizza, Lima ditemani seseorang bernama Konsa pun langsung menyeting motor itu. Beberapa menit kemudian akhirnya motor Raka pun selesai dan dipastikan lebih jenggat-jenggat dari sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Raka langsung gaspol mengantarkan semua pizza pesanan. Singkat cerita, Raka pun telah menyelesaikan semua pekerjaan dan kembali ke resto. Tapi Yati yang mendapat banyak komplain dari customer karena pizza telat datang, seketika naik pitam dan memecat Raka karena udah menyiapkan penggantinya yang bernama Dadang. Anjir, kok Dadang, ha? Raka pun mau gak mau menerima kenyataan itu. Tapi saat melihat Dadang akan mengantarkan pesanan, tiba-tiba... Raka yang kini pengangguran hanya bisa meratapi nasib dan berjalan kaki sembari menenangkan pikiran. Di tengah-tengah itu, Raka gak sengaja melihat Lima yang lagi menyeting motor milik anggota Mustakasi yang tiba-tiba jebol. Melihat kawannya akan dipukuli, Raka pun dengan sigap langsung membantu. Berkat kerjasama yang epik, mereka pun bisa mengalahkan anggota Mustakasi dan kabur dari sana. Di tengah perjalanan, Raka pun curhat pada Lima apa yang lagi dia alami. Hingga di malam harinya, Raka, Lima, dan Konsa pun membobol restoran milik Yati untuk mengambil motornya. Melihat kondisi motor yang udah hancur, mereka pun mengurungkan niat dan segera pergi. Tapi secara mengejutkan, Yati bersama geng Mustakasi datang dan didapatkan fakta bahwa ternyata Yati bekerja sama dengan Mustakasi untuk menjual Parina secara diam-diam. Ja mä en ole vasikka. Setelah Yati dan geng Mustakasi pergi, Raka bersama yang lain langsung mengecek gudang yang penuh dengan dus berisi Parina. Merasa itu bisa menjadi ladang cuan untuk mereka, Raka pun mencuri beberapa dus Parina dari sana untuk dijual. Pundi-pundi uang berhasil mereka dapatkan dari hasil penjualan minuman ilegal itu. Hingga apesnya, dua polwan di sana memergoki mereka hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Melihat hal itu, Toho yang sejak tadi mengawasi langsung datang dan menolong. Setibanya di tempat aman, Toho yang sadar bahwa mereka menjual minuman milik Mustakasi mencoba berpura-pura gak tahu dan menawarkan diri menjadi penjual. Tanpa pikir panjang, Raka dan Lima pun menerima tawaran itu dan mulai menjual stok Parina yang mereka miliki.
Dari hasil penjualan Parina, akhirnya Raka dan Lima bisa membangun sebuah motor Honda Monkey yang bisa dipakai untuk mengikuti kompetisi geng motor. Gak cuma itu aja, Raka bersama yang lain membuat geng baru bernama Mac Helper serta mengajak teman Lima yang bernama Kullervo agar bergabung. Secara gak disangka, ternyata Herku datang ke sana dan berpura-pura untuk ikut bergabung juga. Melihat sang pujaan hati ada di sana, tentu Raka dengan senang hati menerima Herku. Beberapa waktu kemudian, Honda Monkey milik Raka pun udah selesai disetting dan siap untuk di test drive. Tapi Raka yang gak bisa menggunakan motor kopling malah nekat menggaspol hingga nyungsep karena jarian. Hah, apa itu jarian? Mengetahui sebentar lagi kompetisi geng motor akan diadakan, Lima pun mulai melatih Raka dalam menggunakan motor itu. Tapi kemudian... Singkat cerita, akhirnya kompetisi geng motor pun dimulai. Terlihat di sana beberapa riders mengikuti seleksi dengan cara freestyle untuk mendapat poin agar bisa lolos ke tahap selanjutnya, yaitu kompetisi balapan. Raka yang ternyata udah menguasai motor itu mulai menunjukkan skillnya dan secara epik bisa mendapatkan poin tinggi. Spaga yang ketar-ketir melihat kemampuan Raka dihampiri oleh Herku yang memberi info bahwa Raka gak sepenuhnya bisa menggunakan motor kopling. Merasa itu masih sebuah ancaman, Spaga memerintahkan Toho agar mensabotase motor Raka. Gak lama berselang, Toho mulai beraksi. Terlihat di sana Herku mencoba mengalihkan perhatian Raka, Lima, dan Kullervo. Sedangkan Toho dengan Watados alias wajah tanpa dosanya memasukkan pasir ke dalam tangki bensin motor Raka. Hingga saat Raka akan menyalakan motor itu, secara mengejutkan, alhasil mesin motor Raka rusak dan terancam gak bisa mengikuti kompetisi nanti. Di tengah kebingungan, secara gak disangka, Spaga bersama gengnya datang menjemput Neneng Herku. Melihat hal itu, emosi Raka pun memuncak dan mencoba melawan Spaga. Tapi anak buah Spaga yang bernama Moni yang jangkung badag langsung menghajar Raka. Keesokan harinya, karena motor Raka udah gak bisa digunakan, Lima mencoba merakit mesin trail milik Kullervo untuk Raka gunakan besok. Di sisi lain, Toho yang udah berhasil menjalankan tugas menghampiri Spaga, tapi bukannya imbalan yang dia dapatkan, Toho malah dimaki-maki dan membuatnya sangat sakit hati. Singkat cerita, acara puncak kompetisi balapan antar geng motor pun akhirnya tiba, dan sebelum balapan dimulai, Toho yang kini menyimpan dendam pada Spaga memberitahu Raka agar berhati-hati karena geng Mustakasi udah menyiapkan perangkap untuknya. Mendengar hal itu, Raka pun langsung bersiap di garis start dan balapan pun akhirnya dimulai. Balapan itu berjalan dengan sangat sengit. Ya, walaupun Raka agak kelihatan curang sih karena pakai trail 2 tak, tapi dengan motor itu Raka bisa menghindari jebakan yang dibuat geng Mustakasi. Terlihat Spaga memimpin disusul oleh Raka yang gaspol dari belakang. Hingga saat mereka akan memasuki garis finish, beruntung Raka bisa melewati garis finish duluan dan berhasil memenangkan balapan itu. Dari sana para anggota Mac Helper pun merayakan kemenangan Raka dengan berpesta. Di tengah-tengah itu, Toho yang sadar bahwa Parina adalah minuman ilegal dan lambat laun pasti akan tercium oleh polisi, membuat sebuah rencana bersama Raka dan Lima untuk menjebak geng Mustakasi.
Di sisi lain, Konsa yang sejak tadi gak kelihatan ternyata ditangkap oleh polisi saat lagi menjual Parina di jalanan. Saat diinterogasi, Konsa sempat akan dijatuhi hukuman penjara, tapi untungnya dia bisa mengelak dan memberitahu polisi bahwa dalang dibalik minuman itu adalah geng Mustakasi. Annas tulla. Di keesokan hari, Raka, Lima, Kullervo, dan Toho mulai menjalankan rencana. Terlihat di sana mereka menemukan letak stok Parina yang disembunyikan oleh geng Mustakasi. Tanpa pikir panjang, Lima langsung menembakkan petasan untuk menghancurkan sisa Parina yang mereka miliki. Tapi apesnya petasan itu gak mau menyala dan Toho yang sadar bahwa para geng Mustakasi akan datang langsung pergi dan mencoba untuk mengalihkan perhatian. Saat Spaga, Koni, dan Moni akan membawa stok Parina itu, secara gak disangka ternyata para polisi udah ada di sana. Dan hal itu tentu membuat para anggota geng Mustakasi menjadi sangat panik. Spaga yang ketar-ketir pun mencoba untuk melarikan diri, tapi kemudian... Akhirnya sindikat perdagangan minuman ilegal pun ditangkap, termasuk Cek Yati yang menjadi resellernya. Kini Raka, Lima, serta Kullervo bisa mendirikan Make Helper dengan tenang tanpa ada ancaman dari geng lain. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke lah, karena saya mau ngajarin Raka Willy, maka langsung aja ya. Oke bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.